Sepanjang hari ini saya banyak bicara tentang gembala, pemimpin. Dan ibadah yang kelima, saya kasih judul di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Kita buka dan baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, belum keluar ya? Oh dia. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa aku apa? Jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini ditulis oleh Paulus, cuma di Korintus, menggambarkan dirinya. Bahwa pemimpin itu gak kebal. Boleh dan sah. Seorang pemimpin bisa merasa bahwa dirinya lemah. We are not the superman or superpower. Kita gak punya itu. Kita tuh masih manusia. Dan kita oleh karena itu kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Sehebat-hebatnya kita. Segala pencapaian kita itu tidak bisa loh senantiasa kita pakai untuk jadi senjata. Di masa-masa kelemahan kita di saat yang akan datang. Ada waktunya Bapak Ibu. We just sit and stay quiet. Kita perlu cuma duduk dan berdiam diri. Kita tahu bahwa aku ini terbatas. Aku ini butuh Tuhan. It's fine. Gak apa-apa. Makanya ayat ini ditulis. Katakan di sana, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Nah ini tujuannya. Kenapa kita diizinkan lemah? Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Nah masalahnya beberapa orang itu tidak mau kelihatan lemah. Salah gak sih kelihatan lemah? Menjadi salah kalau kita sengaja menunjukkan. Kita sengaja mempertontonkan, pengen dapat perhatian orang bahwa kita lemah. Punya masalah. Datang kemana-mana mukanya cemberut, lemes. Karena motivasi yang di dalamnya itu mempengaruhi. Kalau motivasinya pengen dapat perhatian. Supaya diperhatikan, disayang, salah. Tapi kalau motivasinya tidak demikian. Kita tuh sah loh. Kalau misalnya lemah. Merasa gak kuat. Misal nih, cowok cenderung kelihatan kuat. Gak mau istrinya tahu bahwa dia punya masalah. Betul atau salah? Kebanyakan cowok kayak gitu. Nah pertanyaannya nih. Boleh gak sih kita cerita ke istri? Bagi yang udah nikah ya. Boleh gak? Kalau misalnya kita cerita kalau kita sedang dalam masalah. Kita ini lemah. Boleh gak? Pak orang menjawab. Janganlah Pak. Aku ini kan cowok. Aku yang harusnya menguatkan istriku. Masa aku ngomong aku lemah? Ada yang bilang, janganlah Pak, gengsi. Badan segede gaban gini kok bilang lemah. Kita kasih tahu faktanya ya. Status wanita dalam pernikahan itu apa? Yang tahu nanti dapat takdiran dari CGL-nya, cari CGL-nya. Apa? Status wanita dalam pernikahan? Penolong, helper. Itu artinya wanita itu punya kekuatan yang pria gak punya. Yang menolong lebih kuat dari yang ditolong kan? Jadi kalau Anda dikasih pendamping dan pendamping Anda itu statusnya adalah penolong. Itu artinya Tuhan tahu.
pria itu tidak serba bisa. Ada waktu di mana kita butuh ditolong. Even kita kuat. Sebagai pemimpin, ada waktunya kita dengar masukan. Kita dikuatkan, gak apa-apa. Masalah perusahaan, istri Anda cuma ibu rumah tangga. Gak apa-apa. Jangan merasa harga diri Anda sedang dijatuhkan hanya karena Anda cerita pada ibu rumah tangga. Kadang-kadang hikmat itu Tuhan kasih pada orang sekeliling kita. Jadi jangan merasa kecil. Kalau misalnya Anda butuh ditolong. Oke? Nah, ini termasuk juga ketika kita itu merasa gak siap, merasa lemah, kemudian berasa mau dipakai Tuhan ketika semuanya siap, ketika semua baik-baik aja. Ketika saya merasa bisa, semua ini saya kuasai, baru kita melangkah. Ini juga termasuk konsep. Selama ini aku masih lemah Pak, aku belum bisa ini, belum bisa itu. Kemudian kita gak mau melayani. Kita merasa bahwa aku ini belum sempurna Pak. Aku masih lemah di ini dan di itu. Aku belum bisa ini dan itu. Saya kasih tahu. Kenapa kok kita itu perlu melangkah sekalipun kita masih punya kekurangan? Karena kalau kita nunggu segala sesuatu kita tuh mampu dulu. Kita akan kasih ruang untuk berbangga karena kekuatan kita. Misal. Jadi pemimpin. Wah, sekolah leadership dulu. Jadi pemimpin. Kerohaniannya berapa tahun dulu. Bisa jadi nanti Anda jadi pemimpin yang berhasil. Dan mengakui keberhasilan Anda itu karena Anda. Oh, ini karena saya belajar leadership nih. Oh, ini karena saya jadi jemaat berapa lama nih. Tapi kalau kita tahu kelemahan kita. Dan kita serahkan kelemahan itu sama Tuhan. Kita minta tolong Tuhan di area ini aku lemah. Misal nih, lemahnya itu saya gak bisa pintar ngomong Pak. Menyampaikan firman itu susah. Tapi Anda mau. Awal-awal belepotan nih. Tapi Anda serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku ini gak bisa loh. Gak kayak si pemimpin ini. Kalau nyampaikan firman itu bagus gitu. Saya ini belepotan. Baca terus. Tolong aku Tuhan. Tahu gak? Orang yang menyerahkan kelemahannya. Kemudian dia mau belajar. Orang pasti berkembang. Kenapa? Karena dia mengundang Tuhan. Dilibatkan untuk upgrade dia punya kelemahan. Makanya kita gak perlu tunggu. Bisa semua. Baru mau melangkah. Oke? Jadi, saya bilang kayak gini bukan berarti gini loh. Yaudah gak usah persiapan, yang penting mau dulu. Gak perlu belajar skill ini, skill itu, salah. Kalau mau belajar, belajarlah. Tapi jangan nunggu perfect. Jangan nunggu semua dikuasai. Sambil jalan bisa, yang penting mau dulu. Nah, berapa poin yang saya mau bagikan? Oke. Apa yang kita bisa lakukan di saat kita merasa lemah? Poin yang pertama, berdoa. Klise banget Pak. Umum banget, kita lemah kita doa. Tahu gak? Karena saking klisenya orang berpikir bahwa berdoa itu percuma. Saking umumnya doa menjadi bagian dari orang Kristen, orang merasa bahwa doa itu gak ada powernya lagi. Jebakan gereja modern sekarang ini adalah tidak lagi percaya ada kuasa doa. Sehingga semua dibahasakan dengan apa? Usaha. Usaha, aku sudah berusaha, pasti Tuhan sertai. Tapi lupa satu ini, doa. Saya mau tanya, doa susah gak? Doa itu susah gak? Doa itu apa sih? Ngobrol sama Tuhan. Gak ada susahnya loh. Daripada kita ngobrol dan curhat sama orang lain.
Kenapa tidak kita memilih yang pertama, kita ajak ngobrol Tuhan? Ngerti ya? Kenapa kita menghindari doa? Doa itu dengan kata lain, Anda mengizinkan kuasa yang Anda gak punyai untuk mengatasi Anda. Sebagai pemimpin, kalau Anda pengen memimpin 50 orang, berdoalah dengan kapasitas seperti 51 orang. Saya ulang. Kalau Anda pengen memimpin 10 orang, punyailah kapasitas doa seperti 11 orang. Kenapa? Kalau Anda punya kapasitas sama dengan yang Anda pimpin, Anda gak bisa pimpin orang itu. Kepintaran Anda, status Anda, ekonomi Anda boleh dibawa orang yang Anda pimpin. Tapi masalah urapan dan doa, Anda gak bisa dibawa orang yang Anda pimpin. Misal nih, orang yang Anda pimpin itu rajin berdoa, Anda malas doa. Gak bisa Anda akan handle orang-orang di bawah Anda. Itulah mengapa kadang ada pemimpin yang merasa burn out, capek. Ada dua, kita betul-betul lemah karena kita gak punya kekuatan di area itu, atau karena kita malas doa. Orang yang malas doa itu menimbulkan sebuah kebosanan dalam hidupnya. Oh kok bisa? Bukankah justru kalau waktu doa kita bosan? Ngaku di sini, siapa yang doa sering ketiduran? Aku, enggak ada ya. Apakah cuma saya yang dulu kayak gitu? Loh kadang saya paksakan diri saya, subuh-subuh bangun doa, ketiduran Bapak Ibu. Bisa. Tapi setelah saya paksakan, doa itu gak pernah membuat saya lebih capek. Yang lebih capek adalah ketika saya gak doa. Loh kok bisa? Tahukah, pada waktu Anda memilih untuk doa, dengan kata lain Anda sedang minta sama Tuhan supaya Anda gak usah berlama-lama dengan masalah Anda. Karena Anda memilih berlama-lama dengan Tuhan. Kebanyakan orang sebaliknya, sukanya berlama-lama dengan masalah, mikirin masalahnya sampai stres, tapi sama Tuhan sebentar. Doa cepet-cepet, Tuhan sorry Tuhan gak ada waktu Tuhan, ini di perusahaanku lagi ngalami ini, pabrikku lagi ngalami ini. Anda lebih suka berkecimpung dan kemudian memperkeruh suasana dengan memikirkan pakai pikiran Anda. Berlama-lama menghadapi masalah, tapi sebentar sama Tuhan. Kalau saya lebih milih, mending saya lama sama Tuhan. Supaya sama-sama masalah, sebentar. Amin. Contoh ya. Saya dan istri saya itu 6 tahun yang lalu ke Samarinda itu betul-betul clueless. Clueless itu apa ya? Don't know what to do lah. Kayak gak tahu apa yang harus dilakukan. No clue, tidak dapat tunjuk. There is no strategy, gak ada strategi. Tiba-tiba mendadak kami diutus ke sini. Gitu kan? Kemudian saya tanya sama Pastor Philip, ada petunjuk untuk apa yang harus saya lakukan di sana? Saya suka tanya gitu. Kemudian Philip bilang, there is no strategy. Saya bilang, kok gak ada bantuan apa-apa ya? Mau berangkat, nanti kasih kayak arahan lah apa. Saya tuh mikirnya gitu. Philip cuma senyum. Kemudian bilang, cintai aja gerejamu. Gerejamu kan bertumbuh kok. Yaudah kami berangkat. Kami berangkat. Hari-hari pertama itu ya, kita tuh cuman kenal satu pasang suami istri. Yang sekarang jadi TL di umum. Oke? Karena dulu mereka juga dari Surabaya. Yang lain gak kenal. Oh ada satu full timer yang kenal. Terus ya, karena gak tahu nih apa yang harus dilakukan. Saya dan istri mulai dengan satu ini. Doa. Setiap malam, setiap pagi saya cuma doa bilang, Tuhan
I don't know what to do, please guide me. Tolong tuntun aku. Aku mau ketemu siapa, aku harus ngomong apa, aku harus lakukan apa. Berdoa terus, berdoa terus. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Bahkan di tengah-tengah menghadapi masalah jemaat, Tuhan tunjukkan hin-hinnya, petunjuk-petunjuknya. Tahu enggak? Doa itu mengatasi keterbatasan kita. Hati kita, pikiran kita. Saya jamin kok, saya melayani Tuhan tanpa doa, itu gak ada power. Karena saya sedang usahakan pakai logika saya. Apa yang saya usahakan pakai logika, akan berhenti di logika Anda. Tapi apa yang saya lahirkan dari hati, akan nyampe ke jemaat sampai ke hati. Paham ya? Suatu ketika ada orang sharing sama saya masalahnya. Pak, mau sharing Pak, masalah saya itu bulat Pak. Masalah saya itu rumit. Kemudian mulai cerita nih. Ketika dia cerita, saya merasa daging saya menilai ini rumit. Di tengah-tengah dia cerita itu, saya cuma tanya Tuhan, what should I do? Apa yang saya harus lakukan? Suddenly ya, tiba-tiba ya. Tuhan bisa kasih petunjuk loh. Kamu bilang sama orang ini, dia harus lakukan ini, dan ini. Yaudah saya ngomong, Pak gini. Tiba-tiba dia bilang, ya ampun Pak An, thank you ya. Kok saya gak kepikiran ya. Terus selesai. Tahu gak? Doa itu membuka tingkap-tingkap yang kita gak pernah jajaki sebelumnya. Doa membuat kita tuh naik level. Karena kita sedang berkata, Tuhan aku lemah, engkau kuat, tolong aku. Oke? Jadi jangan antipati dengan doa. Jangan merasa percuma dengan doa. Jangan merasa doa itu gak ada gunanya. Oh come on lah. Kalau gak ada gunanya. Kenapa firman Tuhan berkata, doa orang benar, jika dengan apa? Yakin didoakan, besar kuasanya. Itu sungguh terjadi. Amin. Simple ya, coba ya. Iya kok itu pasti untuk urusan rohani. Enggak. Urusan Anda sehari-hari pun ada di dalam penyertaan Tuhan. Contoh ya, saya ke Samarinda tahun 2017. Oke, istri saya belum ikut sama anak saya. Kemudian saya ini lagi cari rumah Bapak Ibu. Cari rumah, bingung kan? Gak kenal Samarinda, dibantu sama jemaat. Wih, jemaat tuh kalau kasih gembalanya tuh yang terbaik memang ya. Dikasih foto-foto rumah tuh gede-gede. Saya lihat fotonya aja sudah malas berseni Bapak Ibu. Saya tunjukkan ke istri saya, Non, ditawari rumah ini. Dia langsung bilang, enggak. Kirim lagi, Non rumah ini, enggak. Loh, gak bagus dah. Bagus kok. Tapi lihat itu fotonya, videonya. Rumah itu bisa buat 10 orang. Kita yang cuma bertiga. Sopo sing berseni, dia bilang kayak gitu. Dia bilang, ya bukan aku lah. Saya kodain gitu. Wah dicarikan rumah. Saya bilang sama jemaat, udah jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Kalau cari buat kita ini kita keluarga kecil. Cari yang simpel, yang kecil aja. Kalau begitu kecil, ya carinya kecilnya kebangetan. Gitu ya. Keluar kamar kamu, keluar kamar mandi kamu semua kelihatan gitu ya. Saya bilang juga gak sekecil ini Pak, gitu ya. Singkat cerita, satu keliling capek kan. Masa saya ke Samarinda cuma untuk urusan rumah. Saya nginep di hotel dekat gereja. Waktu kan belum ada rumah kan. Setiap berapa minggu sekali saya datang ke sini, nginep 5 hari lah, 4 hari lah di hotel. Pada waktu saya nginep itu, saya cuma doa gini. Pagi itu saya ingat. Waktu saat saya saat teduh saya bilang, Tuhan aku capek cari rumah. Aku mau rumah ini, udah ini rumah terakhir. Dia bilang gak disewakan, maunya dijual, tapi aku minta aku di situ. Udah aku capek cari rumah. Doa gitu aja. Tiba-tiba waktu saya ke gereja, ke kantor waktu itu, kita masih kantornya di Citraland. Tim full timer kontak saya, Go, ownernya yang punya rumah yang koko mau itu
Kontak, katanya rumahnya disewain loh. Oh ya? Ya udah, puji Tuhan. Singkat cerita, dapat tuh rumah. Kita tinggal di situ. Ya kan? Terus full timer baru ngabarin, kok kantor kita habis tahun ini. Mau perpanjang atau enggak? Enggak. Dulu perumahan Citraland aksesnya ke sana terkenal apa? Anda tahu banget ya. Yang punya rumah Citraland ngalami. Nah, saya nggak bilang, jangan kita ngantor di Citraland. Kenapa? Karena untuk urusan kejemaatan bakal sangat susah kalau kita nggak bisa keluar nih. Cari tempat lain. Tim tak cari. Wah, nggak ada yang cocok. Ada yang cocok mahal. Yang nggak kayak cocok, tempatnya nggak cocok. Gitu ya. Saya tiba-tiba tuh iseng lewat sama tim full timer. Lihat satu tempat ditulis disewakan. Saya tuh cuma nunjuk. Aku mau ruko ini. Cuma doa, Tuhan, kita gak ada waktu banyak, belum renovnya, belum apanya. Aku mau ruko ini. Ditelepon 2 minggu gak ada yang angkat. Minggu ketiga ditelepon. Orang yang langsung oke, deal, harganya bagus, cepat. Dan tim full timer bilang, urusan sama yang owner ini paling enak kok. Orangnya itu cepat. Terus ya, teman-teman bingung dong. Kok bisa kok dapat ini dan itu? Gak tahu. Saya kasih tahu kuncinya. Saya cuma doa. Saya bukan orang Samarinda Bapak Ibu. Gak tahu tempat yang bagus yang mana. Gak tahu lokasi yang oke yang mana. Saya cuma minta Tuhan terlibatlah dalam urusan kehidupan saya. Bisa loh. Amin. Jangan setelah ini keluar lihat rumah orang diklaim loh ya. Tuhan tidak mengizinkan doa yang salah ya. Apalagi ngaku-ngaku pakai nama Tuhan. Tuhan bilang kamu jodohku. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, tolong injek kakinya buat dia melek. Buat dia bangun dari mimpinya ya. Gak boleh digitu-gituin ya. Oke, yang kedua. Apa yang kita bisa lakukan di saat kita merasa lemah? Jujurlah dengan keadaan diri sendiri. Gini loh Bapak Ibu. Jangan kita selalu merasa baik dan tidak perlu ditolong. Seperti saya katakan di awal tadi itu. Kata-kata doa atau ucapan bahagia di kitab Injil Matius. Menjadi miskin di hadapan Tuhan itu artinya it's fine kalau kita sedang merasa gak baik-baik aja. Merasa kita butuh ditolong sama Tuhan. Itu baik. Sebab saat kita jujur dengan Tuhan, di situ sebenarnya kita sedang dengan rendah hati minta Tuhan terlibat. Beberapa orang itu gak bisa ditolong loh. Kenapa? Karena dia selalu berkata, oh I'm fine. Saya pernah menghadapi orang-orang seperti ini. Saya dan istri sebagai pemimpin di tempat ini, kadang itu minta hal yang supernatural terjadi dan Tuhan singkapkan. Contoh nih, tiba-tiba kami dapat nama-nama yang sama. Orang ini lagi gak baik-baik aja. Yaudah kita gak mau ngejudge ya, tiba-tiba datang, aku dapat kamu gak baik-baik aja. Gak kayak gitu. Saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi kami undang keluarga ini baik-baik. Kami tanyakan kondisinya seperti apa. Dia cerita, intinya baik. Oke, yaudah. Kalau memang baik mungkin kita yang salah. Dapat pernyataan yang salah, betul ya? Setelah itu, kami melihat dari waktu ke waktu. Dia dan keluarganya makin gak baik-baik aja. Oke? Dari segi pelayanan lah, pekerjaan lah, semua lagi merosot nih. Kami panggil lagi kedua kali. Are you okay? Really, really okay. We are fine. Katanya gitu. Tapi baik loh. Saya bilang, anytime ya kalau memang butuh kami, jangan segan, jangan sungkan. Kami mau berdiri untuk dampingi kalian. Iya. Tahu gak? Sampai akhir, mereka tetap bersikukuh bahwa aku baik.
Tahu nggak? Nggak salah sih dengan pede. Tapi kalau kita nggak baik, kita sedang tidak baik-baik saja. It's okay loh. Karena untuk bisa ditolong, itu butuh kerendahan hati. Butuh sebuah kerendahan hati mengaku bahwa iya, kerjaanku lagi nggak oke. Itu kan kelihatan cacat. Ada orang yang membangun image demikian rupa, nggak pengen orang lain melihat kelemahannya. Dia takut kalau dia kehilangan apa ya? Orang nggak bisa look up lagi sama dia, nggak bisa kagum lagi sama dia. Gengsinya. Saya mau kasih tahu Anda, lebih penting Anda bisa ditolong daripada Anda mempertahankan gengsi. Gak apa-apa kalau memang diizinkan kita mengalami sesuatu dan kita gak mampu. Gak apa-apa untuk berkata, aku ini gak oke. Pemimpin terutama. Saya mau katakan pada Anda. Pemimpin itu bukan Superman. Yang senantiasa harus kelihatan prima. Punya keadaan yang stabil dan bagus terus. Bisa sih, bisa. Tapi ada kalanya, kalau Anda butuh teman cerita, itulah kenapa dikasih pemimpin di atas Anda. Untuk Anda bisa ngomong. Oke? Contoh, siapa pemimpin di Alkitab yang super power kelihatannya, tapi juga seketika di saat yang sama dia kelihatan sangat lemah? Elia. Ingat gak? Dia melawan 400 Nabi Baal, dia menang. Oke? Tiba-tiba dengan ancaman satu wanita bernama Isabel, dia langsung takut mati, takut dibunuh, dia lari masuk padang gurun 40 hari perjalanan, dia sembunyi. Terus Tuhan tanya, ngapain kamu di sini? Ternyata pemimpin itu punya lemah, titik lemahnya. Pemimpin itu masih bisa takut. Pemimpin itu masih bisa khawatir. Jadi kalau memang Anda butuh ditolong, it's okay. Jadi bagaimana kalau kita sedang merasa lemah? Jujurlah dengan keadaanmu. Ngomong sama pemimpin, doakan aku ya. Loh, saya itu pernah loh. Datang ke Ko Yudi, bilang, Ko, aku hari ini lagi ngalamin kayak gini. Menurut Ko ya apa ya? Oke gak sih aku kok ngalamin kayak gini? Saya cerita. Sebenarnya kalau saya mau jaga image, membangun image yang kuat di hadapan pemimpin saya, supaya saya nanti suatu saat dipercaya hal yang lebih bagus, saya gak boleh menunjukkan titik lemah saya dong. Supaya pemimpin saya menilai, oh perfect niaan. Tahu gak? Orang yang gak kelihatan titik lemahnya, justru saya curiga. Orang itu bukan gak lemah, tapi dia sedang menutupi kelemahannya. Oke? Karena gak ada yang perfect. Oke? Coba deh. Menurut Anda siapa yang perfect? Sosok manusia siapa yang perfect? Wanita? Mungkin kamu menyebut salah satu nama artis Korea mungkin? Wih, cowok itu ya, rambutnya, matanya, hidungnya semua perfect kok. Anda lihat di mana? Di gadgetmu toh? Coba Anda tinggal bareng kenal dia. Kalau dia gak mandi 2 hari tetap bau. Betul gak? Dia masih punya kelemahan. Kita berpikir bahwa semua itu sempurna, enggak. Justru kalau kita gak melihat kelemahan seorang, bahaya. Berarti jangan-jangan lagi ditutup-tutup ini. Ya, dengan kita jujur, kita tuh sedang dibantu untuk dikuatkan. Yang berikutnya, yang ketiga. Saat kita merasa lemah, apa yang bisa kita lakukan? Ketiga, mengasihi. Kok aneh ya? Kita lemah malah kita diminta energi untuk keluar, bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Padahal kita yang butuh dibantu. Kita butuh dikasihi. Mengapa justru kita mengasihi orang lain? Coba ya,
saya kok tiba-tiba ingat satu ayat. Yang bisa bantu saya tentang seorang janda yang ditemui oleh Elia. Di mana itu ya? Berapa? Elia, mana ya? Bukan Elisa ya, yang Elia. Satu aja berapa? Berapa? 17. Oke. Oh iya ya, janda di Sarfat ya, betul ya. Gak usah dibaca, saya akan ceritakan dulu. Jadi gini, janda ini lagi ngalami kesusahan. Gak punya roti, cuma punya tepung. Oke, dan minyak dalam buli-buli. Tapi Tuhan justru utus Elia untuk dipelihara oleh janda ini. Kemudian Elia bilang apa? Dia bilang gini sama janda ini. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Tuh kan aneh. Ini orang ditanya sama Elia, gimana keadaanmu? Kemudian orang ini bilang, aku ini gak punya apa-apa kecuali segenggam tepung. Habis tak olah dengan minyak yang sedikit itu, aku makan setelah itu gak ada apa-apa, aku mati. Elia bilang apa? Buat seperti yang kau katakan, tapi sebelum kau makan untukmu, buatlah lebih dahulu untuk aku. Kok aneh ya? Elia tahu dia susah, dia terbatas, malah diminta untuk kasih ke Elia dulu. Ini kalau kita zaman ini, bisa viral nih hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan gak tahu diri ini. Udah tahu jemaatnya kekurangan, malah suruh bayari makan. Tuh, itu kayak gitu kan konsepnya. Tapi Elia mengajari kepada janda ini. Di dalam keterbatasanmu, kau belajar memberikan untuk orang lain. Kamu akan lihat Tuhan juga pelihara kamu. Mengapa di saat-saat kita lemah, justru saya kasih poin yang ketiga. Kasihi orang lain. Dengan kita mengasihi orang lain, tahu gak? Kita berhenti untuk senantiasa memikirkan diri sendiri. Aneh ya prinsipnya Tuhan. Coba buka lagi. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Baca sama-sama ya satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Oh belum ya, oke. Udah? Belum ya? Oke. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kok aneh ya prinsip firman Tuhan? Di saat kita lemah, Tuhan itu minta kita justru mengasihi. Perhatikan orang lain. Di saat kita itu nyebar harta kemana-mana, kita gak pernah kekurangan. Waktu kita tuh menjaga supaya gak keluar, malas selalu kurang. Karena Tuhan lagi ajari, sumber hidup kita tuh bukan kantong kita. Tapi Tuhan. Waktu engkau peduli untuk orang lain, ketika engkau lemah, engkau sendiri akan dikuatkan. Ingat gak ceritanya Pastor Yudi? Ketika dia lagi ngalamin masalah, tiba-tiba ada jemaat yang minta dilayani konseling. Dan sama kok Yudi diiyakan. Dia lagi ngalamin masalah, harusnya dia bisa berkata tidak, sorry ya Pak, saat ini belum bisa. Harusnya bisa kayak gitu. Tapi kok Yudi membuka pintu untuk orang ini konseling. Waktu orang ini konseling, orang ini ceritakan masalahnya. Waktu cerita, kok Yudi kaget loh. Masalahnya kok sama dengan masalahku. Terus dia dalam hati berpikir, lah untuk masalahku sendiri aja aku gak tahu jalan keluarnya kok. Gimana aku bisa kasih tahu orang ini? Betul gak? Begitu bapak ini selesai bicara, bapak ini tanya, menurut Pak Yudi gimana? Itulah yang paling gue ditakutkan
Ya udah karena Bapak udah tanya. Gue dijawab. Pak harusnya Bapak gini Pak. Gini. Pada waktu dia jawab itu. Tanpa dia sadari. Dia sedang menjawab masalahnya sendiri. Paham? Sambil dia ngomong, sambil dia nangis. Karena dia merasa bahwa tiba-tiba kok aku tahu jalan keluarku. Bapak yang dikonselingi diberkati dengan sikap Koyudi. Wih Bapak ini mengerti hati dombanya loh. Jawab pertanyaan saya sampai nangis-nangis Pak. Koyudi bilang, kau gak ngerti aja katanya. Kamu gak ngerti aja, aku sedang mengalami masalahmu. Aku ini sedang dilawat Tuhan karena aku jawab pertanyaanku sendiri. Singkat cerita, konseling selesai. Masalah Koyudi juga selesai. Kok bisa? Prinsip ini loh. Di saat kita lemah, justru Tuhan minta kita keluar untuk mengasihi. Untuk kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan selesai ya. Tapi Awi siap-siap ya. Waktu saya dan istri berangkat ke Kuala Lumpur waktu itu, untuk kami tinggal di sana, istri saya itu ya sedih lah melihat suaminya sakit gitu ya. Kemudian kami sepakat nih bahwa perjalanan medis saya itu bukanlah untuk saya. Tapi perjalanan medis saya ini adalah untuk melayani, menjadi perjalanan pelayanan. Singkat cerita, kami sepakat mencari orang yang bisa kita layani di sana. Kami gak kenal kan dengan banyak orang di sana. Tiba-tiba waktu saya jalani pengobatan, kadang ada satu hari itu full dari pagi sampai sore gitu kan. Istri saya gak ngapain, nunggu di rumah sakit. Tiba-tiba istri saya tuh tunggu di depan ruang tunggunya dokter. Satu pasien yang keluar, orang India gitu ya, keluar dari praktek itu sambil mukanya sedih gitu. Terus istri saya tanya, "Are you okay?" Dia jawab, "Oke." Tapi kelihatan lah orang lagi ada masalah. Oke. Saya memilih untuk melayani orang ini. Kemudian kami datangi keluarga jemaat Samarinda yang lagi berobat di sana. Kami layani mereka. Kemudian kami layani orang Malaysia yang papa mamanya sedang mengalami sakit juga. Hari demi hari akhirnya waktu-waktu kami pakai untuk itu. Satu ibu dari Jawa Timur pergi ke GMS di KL. Waktu saya khotbah di sana, saya lihat ibu ini, saya tanya waktu saya mau keluar ruang ibadah, saya panggil dia AI. AI, orang Indonesia? Iya, saya dari Jawa Timur, dia bilang gitu. Oh iya, sama, kami juga. AI ngapain ke KL? Terus anaknya jawab, mama sakit. Mama kena cancer. Oh iya kah? Boleh gak mampir ke office kita dulu? Saya mau doakan AI. Oh iya boleh. Beberapa orang melihat, Pastor juga lagi sakit loh. Gak istirahat aja kah? Kenapa harus melayani orang lain? Saya bilang, saya masih punya kekuatan untuk melayani orang ini. Biarkan saya melayani dulu. Dan sungguhan, setelah melayani ibu itu, my voice is totally gone. Gak bisa bersuara. It's not because saya melayani. Tapi waktu itu karena efek treatment saya, suara saya betul-betul hilang. Ada intimidasi. Tuh kan udah dibilang gak usah melayani. Tuh kan udah dibilang gak usah doa. Tuh kan udah dibilang gak usah khotbah. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak pernah kekurangan sesuatu hanya karena saya memberikan sesuatu. Ngerti ya? Di saat kami merasa lemah, kami memilih justru untuk menguatkan yang lain. Supaya apa? Supaya kami gak fokus dengan kelemahan kami. Kami dihiburkan dengan orang yang kami kuatkan.
Kami dihiburkan, dikuatkan melalui kemenangan yang mereka terima. Amin. Bapak Ibu, 3 poin sederhana ini. Kalau Anda lemah, itu normal. Apa yang bisa kita lakukan? Doa. Kedua, jujur dengan keadaan Anda. Ketiga, ayo belajar untuk mengasihi. Belajar untuk memberikan sesuatu. Itu akan membuat kita semakin kuat. Amin. Saya percaya kok. Bahwa gak ada manusia yang kebal. Kalau Anda diizinkan lemah, datang ke Tuhan malam ini. Tuhan mau kasih kekuatan yang baru. Jujur yuk. Poin kedua khususnya. Jangan merasa gengsi kemudian hati aku kelihatan kelemahanku. No. Datang ke Tuhan apa adanya. Maka Tuhan melihat hati yang demikian akan menguatkan Anda.